Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema sosok perempuan kepala daerah. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ibu Evi Susanti, Wakadua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dan juga Pak Ahmad Wali selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, kita ada di segmen terakhir nih Bu, segmen pamungkas. Jadi kita sudah panjang membahas tadi bahwasannya sudah secara diskriminasi dan juga hak sebenarnya sudah tidak ada pembatasan lagi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Ibu Evi melihat ke depan peluang dan potensi bagi seorang perempuan ini seperti apa? Baik dia dipercaya sebagai seorang pemimpin dimanapun itu ya Bu ya, dimanapun itu. Kalau melihat ke depan seperti apa Bu Evi? Kalau saya melihat untuk ke depan, bukan hanya untuk ke depan, dari acuan kita pada hari ini dan kemarin kita berbicara tentang ke depan. Perempuan itu adalah sosok, perempuan itu adalah yang bisa melakukan dengan segala hal, baik itu tentang pembangunan, baik itu tentang hal-hal yang lain, organisasi dan segala macam. Saya katakan bahwasannya perempuan itu adalah punya sesuatu yang kelebihan yang sangat istimewa. Ketika nanti dia ditempatkan pada posisi yang diberikan oleh masyarakat, apakah itu provinsi, apakah itu kemudian kota, apakah itu kabupaten, tetapi sesungguhnya perempuan itu akan ada di posisi garis yang benar dan tidak terlalu banyak pernik-perniknya. Saya katakan lagi bahwasannya perempuan itu adalah sebuah sosok makhluk hidup yang sangat istimewa, yang patut sangat dihargai, dalam sisi manapun. Tidak hanya satu sisi, tapi dalam sisi manapun. Ketika perempuan itu melakukan satu hal, dia akan melakukan hal yang terbaik untuk siapapun itu, baik untuk dirinya, orang lain, apalagi untuk artinya negeri yang sangat dia cintai. Oke, artinya sangat luar biasa sekali tadi karena dia perempuan bisa dia fokus terhadap sesuatu yang dikerjakan, hasil olah pikirnya. Karena saya ingin sampaikan juga bahwasannya perempuan itu punya mindset yang luar biasa. Karena kami sebagai seorang perempuan ingin melakukan hal yang sangat artinya untuk sesuatu itu mencapai puncak yang sangat klimaks. Artinya hal yang ingin kami kejar itu adalah sesuatu yang bisa membuat yang berbeda. Ketika perempuan itu ditunjukkan menjadi amanah, ketika perempuan itu diberikan sesuatu hal, sebuah kepercayaan, insya Allah kami para perempuan itu seluruh, bukan hanya di Bengkulu Tengah atau Provinsi Bengkulu, tapi seluruh se-Indonesia, kami mempunyai sesuatu yang keinginan yang luar biasa untuk negeri. Dengan catatan ketika dipercayai dan diberikan amanah, insya Allah secara niat dan juga eksekusi juga akan selaras ya Bu. Pak Ahmad Wali, terkait dengan tema kita hari ini Pak. Baik, saya sebagai dosen hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan, saya menyatakan tidak ada diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang ingin terjun ke dunia politik dalam proses pemilu kada 2024. Jadi siapapun, laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat, pendidikan minimal SMA, usia sudah ditentukan di peraturan KPU, silakan mendaftar. Persoalan sekarang adalah apakah Anda punya kapasitas, punya kemampuan untuk memimpin. Yang kedua, kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Nah, ketika Anda dipilih, kemudian menang, ditetapkan KPU, kemudian digugat ke MK, kemudian putusan MK menyatakan Anda menang atau Anda dikalahkan, kemudian Anda dilantik. Nah, selanjutnya kita menunggu. Ya, menunggu ketika dia sudah dilantik menjadi kepala daerah. Kita bisa mengevaluasi surat keputusan yang dia buat. Itu bagi saya orang hukum tata negara hukum administrasi pemerintahan. Apakah perda yang nanti dia tanda tangani itu mengandung regulasi yang benar, yang aspiratif, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian apakah peraturan daerah tentang APBD itu benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, atau hanya untuk kepentingan tanda kutip kelompok dia saja, ya, tanda kutip kesenangan dia saja. Nah, itu nanti kita bisa nilai. Nah, apakah kaum laki-laki selalu benar? Pengalaman saya sebagai tenaga ahli di Pemda, nggak usah saya sebut karena itu nggak etis. Saya sering sekali memberikan legal opinion kepada
para kepala daerah, ya tingkat gubernur maupun tingkat bupati wali kota, baik di Bengkulu maupun di Sumatera Selatan, misalnya tetangga kita, itu justru kepala daerah yang laki-laki itu sulit diberitahu tentang ini kebijakan ini salah loh secara hukum tata negara, ini salah loh secara hukum administrasi pemerintahan. Karena dia sudah nafsu dengan kekuasaan itu, dia ngotot. Pokoknya saya tanda tangan surat keputusan salah ini. Saya tanggung jawab. Akhirnya dia masuk penjara benar. Nah, itu pengalaman saya. Ya, artinya apa? Ketika kepala daerah itu mau laki-laki mau perempuan, nilai baiknya itu adalah surat keputusan yang ditandatangani. Berdampak atau tidak berdampaknya? Produk hukumnya, apakah Oke. peraturan daerah, apakah perda tentang APBD, Oke. apakah surat keputusan. Oke, terakhir satu kalimat Pak untuk perempuan di Provinsi Bengkulu seluruhnya. Satu kalimat, pendek saja. Anda hebat. Anda hebat, luar biasa. Ibu Epi, satu kalimat untuk seluruh perempuan, khususnya perempuan yang ada di Provinsi Bengkulu sebagai penutup diskusi kita pada Brendo TVRI Bengkulu hari Baik, ini. terima kasih. Untuk perempuan seluruh yang ada di Provinsi Bengkulu, kita tetap semangat mencintai diri kita sendiri dan mencintai di lingkungan kita. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Epi, Pak Ahmad Wali sudah hadir di studio TVRI Bengkulu terkait dengan tema kita hari ini, sosok perempuan kepala daerah. Tentunya kita berharap ke depan tidak ada lagi diskriminasi, tidak lagi pembatasan hak. Semua orang baik laki-laki ataupun perempuan yang sesuai kualifikasinya dan dapat bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, dia tetap bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan akhirnya saya Poso Siregar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.